Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah, saya boleh mengajak kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita boleh lihat kanan kirinya, katakan engkau dahsyat karena Tuhan kita dahsyat. Engkau dahsyat karena Tuhan kita dahsyat. Engkau dahsyat karena Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, sore hari ini, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir, Engkau Tuhan yang dahsyat, hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan setiap kami di tempat ini. Bahkan Engkau yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan diikuti dengan Pentakosta ketiga. Saya mengajak untuk Bapak Ibu sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 biar itu tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya persilakan multimedia. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap
kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati, amin, dengan Voice of Pentecost, amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita boleh ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memilih setiap kita, bukan kita yang memilih dia. Mari sebab itu sama-sama kita mau menaikkan syukur. Ucapan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, kami ada, ku ada karena cinta kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, bukan hebat kuat kami. Ku ada semua karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena
kasih karena anugerah-Mu. Wah, hidupku sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu bersama-sama kita sembah Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur. Mari sembah Tuhan Yesus. Dia baik, Dia baik. Kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kebaikan-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami.
merasakan Tuhan Yesus baik dan mengalami Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan, wuh, haleluya, dia Tuhan Yesus yang baik bagi engkau dan saya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Setiap hari kita lihat kasih-Nya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami terus nikmati kasih-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia memang baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagi engkau, Yesus baik bagi saya. Mari lihat kanan kirimu, katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. mari angkat kedua tangan kita ke atas tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia Yesus yang baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita sebab Dia baik. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangan sorakan. Tunjuk kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik untukmu dan untukku. Baik untukmu dan untukku. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Amin. Dia baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lebih sungguh lagi sambil bertepuk tangan katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. tunjuk kanan kirinya, katakan dia sungguh baik bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagimu. Dia baik bagimu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagimu. Yesus baik, sorakan haleluya. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. katakan dia baik bagimu. Yesus, Dia baik bagimu. Yesus, Dia baik bagimu. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita sangat baik, sorakan haleluya. Lebih keras lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Rasakan kebaikannya malam ini, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Lebih sungguh sekali lagi, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, selama-lamanya. Di dalamku, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka tangan kita. Kami percaya malam ini namamu saja yang diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami percaya seberapa yang hadir, Engkau yang pilih mereka. Tuhan tidak pilih orang yang mampu, tapi orang yang mau. Dan orang yang mau yang ada hari ini akan dimampukan Tuhan. Karena kami tahu Palembang akan dilawat Tuhan. Palembang tidak sama lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Sebelum Pak Yu akan kesaksian singkat, saya akan khotbah singkat. Kita semua akan serba singkat karena acara dipadatkan. Lalu kita akan ada fellowship makan malam singkat. Terus kita siap untuk diutus Tuhan, cari jiwa, minggu depan bawa jiwa. Katakan amin. Saya izin lepas masker. Saya mau panggil Pak Usin, boleh kesini Pak Usin? Pakai mic Pak Usin. Kok ceritanya hari ini ada tuh gimana Pak Usin? Jadi gembala lokal di sini Pak Usin, nanti akan dibuat tim pengurus di sini, akan diumumkan berikutnya. Sementara ditunjuk koordinator untuk akan bangun tim nanti. Ada Pak Indra, Pak Pujo, dan tim Andreas, Owen, dan semua akan masuk. Dan kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Katakan yes. Walaupun saya pendeta pembina, tapi tenang, saya bukan bos, saya pelayan di sini. Saya pakai jas ini bukan karena saya senang pakai jas, bukan. Kalau di hotel yang pakai jas yang mana? Yang pelayan toh. Jadi kita tuh melayani. Ini pakai ini supaya kelihatan kalau ngubur orang mati juga mantep gitu. Jadi yang nggak mau dibangkitkan kita akan kubur malam ini. Bukan. Semua akan dibangkitkan. Katakan amin. Jadi gimana Pak Pastor Husin ceritanya? Ya, salam semuanya, salam damai sejahtera. Saya dulu kuliah di Palembang tahun 93 ya, sampai 99. Memang dulu waktu itu gereja Betani. Setelah saya pindah, kerja di Batam, putar-putar, akhirnya balik ke Jambi lagi.
buka pelayanan. Nah, sebenarnya saya dulu di sini gerejanya tuh kan dulu di GSJA, terus akhirnya di Betani, sekarang GBI kan. Dulu pelayanan juga. Nah, waktu di Jambi pelayanan juga. Setelah karena Tuhan lah ya, karena Tuhan saya sudah lama pelayanan, akhirnya kami buka satu pelayanan baru. Kami cari pembina, mau cari siapa, kenal Pak Tim juga di Palembang waktu itu tahun 97. Pak Tim waktu itu kita KKR di Sanjaya, dulu masih GBI, yang megang dulu dari Jambi kan, yang sekarang MPI itu dulu asalnya dari cabang Jambi. 97 saya belum menikah itu. Iya. Masih pacaran sama Ada istri. fotonya, cuman ya ada fotonya kami dengan Pak Tim, waktu itu Pak Tim KKR Youth. Nah, waktu itu saya melayani youth kan, main musik, jadi kami foto. Nah, waktu kami buka pelayanan baru 2 tahun lalu pas pandemi. Jadi pas pandemi itu kami buka pelayanan via nggak bisa gereja waktu itu. Kami cari pembina, akhirnya Tuhan tunjukkan, akhirnya ketemu Pak Tim. Ya, ada teman saya ingatkan, Pak Tim, oh ya kenal Pak Tim. Kami telepon Pak Tim, misalnya hari ini telepon, besok langsung Pak Tim bilang, besok saya kabarin. Langsung kami diterima. Ya, itu pun konfirmasi dari Bu Indri, karena saya teleponnya Bu Indri. Bu Indri juga kenal dari kami dulu tim Propetik. Jadi kalau musik di pusat ada kumpul kami kumpul gitu. Saya waktu itu pegang musik. Nah, setelah ketemu Pak Tim, kami dibina, di mentorin gitu kan, dimentorin bagaimana memulai pelayanan. Kami sebenarnya sampai hari ini kami bukan full time ya di gereja sama dengan yang di sini. Jadi memang kerjaannya bukan mau jadi gembala, tapi memang Tuhan panggil mau melayani. Terus akhirnya di mentor akhirnya kami sudah terakhir kemarin sudah pentabisan gereja. Kami juga dengan teman-teman tidak ada yang full time, semua kerja sama-sama. Ya, kalau namanya saya cuma namanya gembala, saya juga tidak pernah sekolah kitab ya, cuman main kilat kata Pak Tim tadi, sekarang zamannya singkat. Nah setelah itu, waktu saya pandemi itu kami sering Zoom, doanya Zoom, semuanya Zoom. Nah waktu itu Cece saya ajak, ayo doa pagi. Nah Cece ikut doa semua, beberapa kita ikut doa, lama-lama kita dibimbing oleh Pak Tim. Oke, kita buka pelayanan Palembang. Doakan dulu. Nah, didoakan dari tahun kemarin. Sebenarnya takut mau maju, mundur. Nah, sampai hari ini akhirnya kita kita dikuatkan juga oleh Pak Tim, Bu Indri. Kami berprinsip gini, kadang orang bilang, mau jadi pendeta. Siapa yang mau jadi pendeta? Jadi pendeta dalam tanda kutip menurut orang pusing ngurusin orang ya. Tapi karena kita pelayan, panggilan, kalau kita tahu kita melayani Tuhan ya kita enggak usah takut. Nanti Tuhan akan buktikan bahwa pelayanan ini murni karena kita mau cari sesuatu atau memang kita mau melayani Tuhan. Dan buktinya Tuhan buka jalan, akhirnya Tuhan buat mujizat. Pak Tim pernah katakan bahwa kalau kita buka satu pelayanan, nanti pasti ada tandanya. Pertama Tuhan ada sumber daya ada orangnya, dan paling penting ada mujizat. Kita dapat di tempat ini pun mujizat, ya, enggak usah bayar, pakai aja dulu. Jadi semua karena kemurahan Tuhan, Tuhan kasih tanda sampai hari ini ada. Ini gitu. panggung juga mujizat. Ya. Panggung ada nyumbang. Ya. Panggung, LED, semua ada yang nyumbang. Semuanya dari surga. Tepuk tangan. Setiap saudara berarti di sini karena Tuhan yang pilih. Katakan amin. Baik. Saya pikir cukup. Nanti minggu kedua Pastor Husin akan khotbah lebih jelas lagi, lebih on fire. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Thank you. Nah, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Nah, materi khotbah saya ada di komputernya Jeko. Bisa diambil kalau mau. Sehingga saya akan cepat saja, singkat. Ya, saya mulai ya. Bukan deportasi, tetapi not to land. Lagi heboh di dunia sosial media, di TV semua. Not to land itu bukan not to land. Not to land. Bilang, not to land. Dilarang masuk. Nah, ini ada seseorang dilarang masuk ke Singapura, Timor Leste,
Hong Kong, Jerman, Belanda, sama Inggris. Ada nggak orang dalam masuk seperti ini? Halo? Ada. Ya. Manual boleh? Nah, heboh di dunia sosial media ini bukan apa itu? Apa bahasanya ya? Bukan penistaan, bukan, karena ada di TV, ada di sosial media. Singapura deportasi, bukan. Tapi not to land, dilarang masuk negara tertentu. UAS dilarang masuk, itu penjelasan dubes. Nah, saudara, saya mau ambil arti rohania. UAS pernah ditolak masuk di 4 negara. Ternyata semua sudah kemarin kali ditolak masuk negara lain. Ini tidak ada hubungan dengan kita, tapi mari kita lihat. Ada 3 jenis orang ditolak masuk surga. Halo? Kalau ditolak masuk Singapura, kita masih bisa ke Malaysia. Tolak Malaysia masuk ke Thailand. Kalau ditolak surga, kemana kita? Bilang, jangan raga, perbaiki diri supaya boleh masuk. Contoh, saya pernah mau masuk Australia, ditolak. Waktu itu saya masih belum menikah. Saya mau retreat khotbah di Melbourne, diundang gereja Melbourne. Visa saya ditolak. Ya sudah, saya bilang bersyukur. Terus saya mau ke Amerika, waktu itu menikah sama Bu Indri. Bu Indri masih pacaran sama saya, lalu dia ke LA, papinya ke LA, maminya ke LA, adiknya ada wisuda di LA, Pak Niko lagi di LA, gembala kami, ayo sekalian nikah di LA. Saya urus visa 4 kali, ditolak. Habis ditolak, udahlah, nggak jadi menikah. Saya waktu itu rasanya gimana gitu. Seluruh Indonesia sudah tahu Timotius mau nikah di Amerika dan ditolak. Nah, tapi tidak seheboh sekarang yang di itu tadi. Tapi saya perbaiki diri dan berdoa. Apa yang jadinya? Sekarang visa saya ke Australia multiple. Terus dapat. Saya kan bahkan buka gereja di Sydney, Gold Coast, mau buka di Melbourne, di Perth. Tepuk tangan dong. Yang lucu yang ke Amerika, selesai menikah sama Indri, kami punya anak 2, kami diundang ke Amerika, ke Washington, New York, Philadelphia, bahkan ke Kanada, ke Toronto. Saya urus visa. Saya tenang aja, saya bawa istri dan 2 anak. Ditanya saya, isi formulir, pernah ngurus visa ke Amerika? Pernah, kan harus jujur. Hasilnya ditolak, berapa kali? 4 kali. Saya pede aja wawancara, tahu boleh langsung masuk, 5 tahun. Kata istri saya, itu karena kamu nikah sama orang hoki katanya. Jadi Bu Indi itu hoki, sejak saya nikah sama dia diterima di mana-mana. Terus saya jawab, memang kamu orang hoki, saya lebih hoki menikahi orang hoki. Jadi yang kurang hoki belum menikah cari orang hoki. Tapi kami berdua hoki karena bersama Yesus. Tepuk tangan. Nah, sekarang saya mau mengajar nih. Ternyata di Alkitab ada 3 jenis orang yang ditolak masuk surga. Gadis-gadis yang bodoh. Coba ikut saya bodoh. Kristen tapi kurang bodoh. Keras nah. Kristen tapi bodoh. Pendeta tapi bodoh. Ada loh pendeta bodoh. Ada Pak Yo? Wah, ada. Tapi berubah jadi baik. 2, perumpamaan tentang talenta. Ini ada hamba namanya hamba yang jahat dan malas. Bilang, hamba yang jahat dan malas. Saya salut sama Anda sejak hari Jumat kemarin, hari Sabtu, minggu pagi, minggu sore. Tepuk tangan dong. Rajin ya. 3, penghakiman terakhir. Nah, ini gambar kita kemarin, yang rajin-rajin ini. Jangan sampai ditolak Tuhan. Mohon maaf, UAS ditolak, curhat di YouTube, dibela sana sini.
lalu P21 mau demo ke kedutaan. Saya tanya, biar Singapura di demo 7x7 berubah nggak Singapura? Singapura bilang gini, memangnya gua pikirin. Kalau demonya di Singapura diapakan? Nggak bisa, baru masuk imigrasi sudah ditolak. Kalau di Singapura beneran warga Singapura demo ditangkap langsung. Indonesia termasuk memang ya kita doakan supaya semua makin baik. Bahkan di Singapura KTP-nya nggak ada agama. Agama itu pribadi. Lanjut. Matius 24-25 membahas tentang 3 orang ini. Ya, not to land, dilarang masuk negara tertentu. Nah, ini 5 gadis yang bodoh ditolak, hamba yang jahat masuk neraka, hanya ada ratapan dan kertak gigi, dan di penghakiman terakhir adalah Kristen kambing. Bilang, Kristen, tapi kelakuannya kayak kambing. Lihat kata-katanya. Tadi yang WL siapa tadi yang WL? Gantian, Yudi ya? Yudi bantu aja. Bacanya harus seperti orang marah, Yudi. Dan ia akan berkata juga kepada mereka, di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebenarnya neraka itu bukan untuk manusia, untuk setan. Tapi setan dan iblis tidak mau sendirian, dia cari pengikut. Kita masih ada waktu untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Katakan yes. Yudi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pakai toa, pakai speaker, di jalan-jalan, di radio, di TV. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terus. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, terus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di Kenapa surga. gereja ini dibuat? Bapak, Ibu, dan saya belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Yang mau lambaikan tangan? Katakan amin. Semua boleh melayani. Kita belajar bersama. Pak, saya banyak dosa, bertobat. Bahkan saya bilang kalau ada pelacur masuk diterima, tapi harus bertobat, dilarang cari pelanggan baru. Kalau ada yang mohon maaf agak apa itu namanya LGBT sedikit ya, gagah tapi jalannya hanya boleh, tapi jalannya diluruskan dikit. Itu ya, jangan hanya terus mimpin pujian, repot. Yudi. Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Stop. mereka. Waktu UAS ditolak, UAS bilang begini sama petugas imigrasi. Kenapa aku ditolak? Mungkin bahasa Inggrisnya tidak jelas antara mereka, atau bagaimana, pokoknya nggak terima UASnya. Akhirnya duta besar yang menjelaskan. Harusnya setelah kita tahu, kita harus merubah diri. Setuju nggak? Misalnya, mohon maaf, saya mau ke rumahnya Andreas. Pak Andreas bilang, maaf Pak Tim, nggak boleh masuk. Saya nggak perlu lalu masuk di YouTube, saudara-saudara. Ternyata Andreas itu menolak saya. Apaan itu Andreas? Bayangkan saudara, sampai dia masuk di YouTube ngomong gini, kita kencingi aja Singapura itu. Kan nggak sopan banget tuh orang. Ya, ini ada di YouTube ya, nggak penistaan ya Pak ya? Enggak ya. Nah ada apa-apa Pak yang tanggung jawab ya? Maksud saya nggak masuk penjaranya benar? Oh enggak masuk. Tapi harusnya kan evaluasi, oh ternyata saya tanya Andreas, kenapa nggak boleh masuk? Pak sepatunya kotor, Pak kan habis dari kuburan misalnya, atau dari rumah sakit, Bu dia diganti sepatu, saya ganti sepatu, masuk saya. Jadi kita evaluasi diri. Terus, Yudi. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ini ayat yang ditakuti oleh semua pendeta.
Ada pendeta mengaku hamba Tuhan berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, buat mujizat demi namamu, aku melayani demi namamu. Tetapi enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Pelayanannya hitung-hitungan, cari untung. Mohon maaf, ada pendeta diundang sudah tanya, naiknya pesawat apa? Hotelnya di mana? Masya Allah. Nggak boleh. Kita harus siap melayani. Katakan yes. Nah, saya akan bagi menjadi 3 lalu selesai. Kan nggak boleh khotbah lama. Khotbah itu makin lama makin jelek. Makin cepat makin bagus. Setuju? Ya udah selesai sekarang. Hilang. Gadis-gadis yang bodoh. Kalau Surabaya goblok. Kalau di Jakarta bego. Di Palembang apa? Yudi, pakai mic apa di Palembang? Bengak. Buyan, bunga. Buyan atau bengak biasa Pak. Bengak, enak bengak deh. Tunjuk kiri kanan, jangan bengak. Kristen tapi bengak. Kalau di gereja begini, kita buat iblis gemetar. Di rumah, saya dibuat terkapar-kapar. 5 gadis yang bodoh ini, Kristen yang menunggu Tuhan. Kalau yang bijaksana bawa pelita dan bawa minyak. Nah, yang enggak bawa minyak ini waktu mempelai datang, minyaknya habis, redup. Musiknya Pak Daniel senang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini enggak menyala nih, redup. Pak. Oleh darah anak domba. Ini bukan oleh darah, ini kehabisan darah. Lagi Pak. Tepuk tangan. Oleh darah anak. 1, 2, yes, dah. Oleh kesaksian kita waktunya iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi pelitanya menyala bukan redup. Lagunya selalu begini. Apa? Banyak perkara susah banget yang tak dapat ku mengerti. Bego, bodoh, bengak. Bilang, masalah boleh datang. Selalu ada solusi. Pak Sugiarto, Pak Indra, Pak Puku, Pak Pujo saya mau melayani, tapi saya masih banyak masalah. Sorry, mumpung banyak masalah, layani Tuhan. Biar masalahmu diselesaikan Tuhan. Ya, saya kemarin udah wawancara Pak Indra, bagus ternyata. Beliau dari pegawai, terus punya bisnis kecil-kecilan, menengah-menengah, besar-besaran, sampai dapat istri. Wah, lain kali akan dimasukkan di YouTube tuh biar viral. Kesaksiannya bagus, Pak Pujo juga bagus, sampai doa puasa. Keren-keren. Semua kita punya masalah, tapi jangan bengak. Bilang, jangan bengak. Yang bengak ini akhirnya beli minyak. Waktu dapat minyak, tapi pintunya sudah. Jadilah gadis yang bijaksana, bukan bengak. Menyambut Yesus datang. Yang kedua, cepat kan? Perumpamaan tentang talenta. Setiap kita itu diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. 1 talenta itu biblical Hebrew-nya 34,2 kilo. Itu sangat-sangat berharga. Ingat, bukan jumlahnya, tapi mengembangkannya. Bakat itu diwariskan dari orang tua,
Tapi talenta itu pemberian khusus dari Tuhan. Saya mau beri contoh. Saya itu dari keluarga sangat miskin. Bapak saya guru SD, anaknya 8. Saya memulai pelayanan ngepel gereja, office boy, tapi nggak digaji karena sukarelawan. Bahkan saya tidur di bangku gereja, kayak gini tidur saya di gini, 3 tahun. Bahkan gereja saya, gereja Pantai Kosta GPDI, itu di bawah mimbarnya ada kolam baptisan. Nah kalau pas musim panas, nyamuknya banyak, pendetanya bilang, Dek Timotius tidur aja di kolam baptisan. Biar nyamuknya nggak ada. Karena nyamuknya cuma 2 sih, temennya tapi 30. Kolam baptisannya kering. Kan dipakainya biasanya pas Natal dan Paskah. Betapa kudusnya hidup saya. Tidur di kolam baptisan. Saya enggak pernah ngurusi pacar. Saya pria normal, sampai saya umur 30 tahun udah jadi pendeta, saya juga enggak cari pacar. Enggak cari. Enggak pernah juga nyatakan cinta. Bukan enggak laku loh. Yang senang sama saya banyak sekali. Perasaan saya. Saya itu sebenarnya karena pendeta, saya cari pendeta juga. Cari teman sekelas nggak dapat, adik kelas nggak dapat, kakak kelas nggak dapat. Udah jadi dosen, cari murid nggak dapat. Begitu ketemu Ibu Indi, dia teknik elektro trisakti. Full timer menjadi pendeta. Wah ini bisa diajak miskin nih saya pikir. Pas dia agak cantik ya lumayan lah. Kalau digandeng kemana-mana nggak bikin malu. Gitu kira-kira ya. You understand? Hari ini saya ajak Anda, saya dan istri sama-sama bertekad melayani Tuhan. Kami siap menjadi sahabat dan teman pelayanan di Palembang untuk memenangkan jiwa Palembang. Tepuk tangan. Hamba yang menerima talenta menjadi laba 5, 2 laba 2. Hamba yang ketiga, Yudi. Hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu marah kepada tuannya. Cirinya ini yang nggak ngembangkan talenta suka marah. Diajak pelayanan marah. Ya, saya bersyukur Pak Sugi, Pak Bujo, Pak Indra, Pak Usin enggak maksa harus nyumbang, nggak usah. Tuhan akan memberkati. Siapa yang siap lebih diberkati? Katakan amin. Nah, waktu mereka enggak ngembangkan, ada 1001 alasan. Tuhan tidak menabur di tempat Tuhan menuai dan sebagainya. Sehingga akhirnya Tuhan itu berkata, hei hamba yang malas dan jahat. Banyak berkata ini, Pak dia enggak jahat tuh, cuma malas. Capek lo menjadi pengurus gereja di, komplek apa nih? Raja Wali. Harus datang lebih awal, pulang lebih akhir. Harus doa puasa, enggak harus. Anda sukacita aja. Ya, males jangan. Anda harus, kalau enggak lihat, dilarang masuk ratap ketak gigi. Yudi. Matius 25, 14-30, apapun pemberian Tuhan yang tidak kita hargai, cepat atau lambat akan dia ambil kembali olehnya. Ngeri kan saudara? Kalau bengak, kalau malas, ikutannya. Bilang, bengak, buang. Malas, buang. Tolong Pak, kalau mereka daftar melayani, kasih tugas. Asar di bawah. Pendoa, kalau ada singer, penari, biar rame. Nanti akan ada guru sekolah minggu. Kita udah punya tekad kalau sampai tidak muat, jebol kiri, jebol kanan, jebol atas. Ya, katakan amin. Terakhir, ketiga, penghakiman terakhir. Saudara mohon maaf, semua kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kenapa sih orang itu kalau mau mati takut? Karena dia belum siap menghadapi penghakiman. Tetapi kita yang sudah melayani Tuhan, kita nggak takut. Katakan yes. Kita sudah hidup kudus, kita nggak perlu takut.
mati itu tutup mata ketemu Tuhan. Kalau Anda tanya sama saya, sama Bu Indri, kok semangat melayani sih? Coba saya tanya sama Anda, pendeta yang normal hari Minggu khotbah berapa kali? Pendeta normal, hari Minggu, pagi sampai malam, khotbah berapa kali yang normal? 1, 2, 3, saya 8. Kalau saya ke Jogja, karena mulai Zoom jam 4 sudah pimpin sekali, sampai jam 6. Terus khotbah jam 8 onset, jam 10 onset, jam setengah 12 onset, jam 1 Zoom Okumene se-Indonesia, jam 4 onset, jam 6 onset, jam 7 malam Okumene dengan Hongaria dan Eropa, 8. Tapi tenang, gizinya cukup, asupan cukup, dan istirahat cukup. Begitu sudah jam 9 malam, Minggu malam, itu tidurnya nyenyaknya bukan main. Udah lupa mertua, lupa semuanya. Cas lagi, jam 4 bangun lagi. Jadi saya enggak nyuruh Anda seperti saya, janganlah. Ya, kita memang masih ibadah sekali minggu depan, tapi kita berdoa. Kalau sudah penuh, tambah lagi. Penuh, tambah lagi. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Penghakiman terakhir, Yesus akan bertakhta dan memberi hakim. Nah, ingat, waktu ada penghakiman seperti ini, dibedakannya 2. Ikut tangan saya, bengak, buang, malas, buang. Nah, yang ketiga ini yang ngeri. Orang Batak bilang ngeri kali. Yaitu Kristen kambing dan domba. Dan hari ini banyak kambing berbulu, bahkan serigala berbulu domba. Ya, nanti hati-hati Pak Pujo, Pak Pojo, Pak Indra, Pak Sugianto. Ada orang datang tiba-tiba ngomong gini, Pak, saya dari luar kota, kehabisan ongkos. Ayo, kasih atau enggak? Dirunding aja. Kalau bohong, kalau bohong urusan dia sama Tuhan, kita kasih aja. Tapi saya kehabisan tiket karena saya dari Singapura, nggak mungkin. Ya. Kambing dan domba. Yesus datang, ada Kristen kambing, Kristen domba. Lihat agak mirip, saya cari gambarnya. Akan dihakimi. Baca, Yudi. Hanya, silakan. Hanya seorang gembala yang mampu membedakan antara kambing dan domba. Artinya Tuhan sebagai gembala yang baik mampu membedakan antara kambing dan domba. Tuhan tidak akan tertukar antara keduanya. Wow, semua bilang haleluya. Nah, ini yang di kiri yang kambing. Kata Tuhan ngomong gini, waktu aku lapar, haus, telanjang, kata Yesus, kamu enggak beri aku makan. Tadi Bapak Yu sampaikan, iman itu kita kepada Tuhan, pribadi kita, gereja kita, keluar kita kasih. Dan saya bersyukur sama Bu Paulin, mana Bu Paulin? Ya kita sudah pergi ke orang pembuangan sampah ya. Perlu dibuat lagi, ke siapa lagi, kita nunjukkan kasih. Mohon maaf, gereja enggak perlu mengumpulkan uang, lalu memperkaya gereja, kita harus bekerja untuk misi. Katakan yes. Sudahkah kau mempersiapkan dirimu untuk kedatangan Yesus? Ini penting. Ingat, salib itu 2 kayu. Vertikal, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tapi horizontal, kasihlah sesamamu. Tadi Pak Yuda saya tanya, mari kita mengasihi orang Buddha, orang yang masih menyembah berhala, orang yang belum kenal Tuhan, mengasihi. Mohon maaf, jangan menjelek-jelekan, jangan. Kita mengasihi. Bahkan saya juga minta maaf kalau mungkin hari Jumat kemarin, Sabtu kemarin, tadi pagi, ada kata-kata saya enggak pas, ada yang tersinggung, sampaikan saya minta maaf. Saya enggak ada tujuan menjelekkan, saya hanya ingin mereka dipenuhi dengan kasih. Katakan yes. Ingat, jangan lupa ini zaman digital. Bapak Ibu punya handphone, pakai handphonemu untuk bagi link, Zoom,
bagi link ibadah, ya, Anda masuk dalam pelayanan di sini menjangkau jiwa. Kita percaya waktu rapture nanti, teman-teman pengurus, teman-teman jemaat yang kita lain lewat Zoom akan rapture bersama-sama. Amin. Nah, sekarang kita lihat klip lalu kita akan terima pengurapan. Silahkan klipnya. Menjadi pelayan. Kalau mujizat terbesar Yesus segalanya buat kita. Maukah kau melakukan yang terbesar buat Yesus? Jadilah pelayan. Para pelayan bergandeng. Mari kita berdiri. Para pelayan bergandeng tangan. Tolong agak maju dikit. Sama mepet sekali. Agak maju lagi. Terus agak maju lagi. Ya sama terlalu mepet. Terus agak maju. Bergandengan tangan. Pelayan Tuhan. Angkat ke surga. Kenapa kita gandengan tangan? Corporate knowledge. Saya mau pegang tangan gembala sudah. Saya nggak bisa sendiri. Dia nggak bisa sendiri. Dengan mujizat yang terbesar yang bisa dicontoh oleh nabi yang lain. Yesus sudah lahir buat engkau. Yesus sudah mati buat engkau. Yesus bangkit buat engkau naik ke surga. Katakan saya mau jadi pelayan. Pegang tangan erat. Para pelayan Tuhan, terima urapan. Terima urapan. Holy Spirit. Holy Spirit. Ayo semua bangun. Semua bangun. Rasakan kasih-Mu, rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Buka tangan, curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu semua tutup mata. Saya akan doakan hanya 2 bagian saja untuk menyingkat waktu dan memadatkan acara. Tuhan mengurapi wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Wanita-wanita di tempat ini mungkin kok ibu rumah tangga, bisa juga wanita karir, engkau bisa juga jadi masih pemudi, masih kuliah, masih kerja. Tapi dengar, Tuhan akan mengurapi engkau menjadi 5 gadis yang bijaksana, hamba yang rajin, dan Kristen yang seperti domba. Mari yang wanita angkat tanganmu, terima urapan double portion. Saya minta wanita-wanita saja yang maju ke depan, silakan. Para wanita boleh maju ke depan, tetap jaga jarak. Para wanita boleh maju ke depan, mari cepat karena waktu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat kedua tangan kita. Siap-siap terima urapan. Kurapapa syandarapa kararapapa kararapapa kararapapa. Sikararama syandarapa kararapa kararapapa. Firman Tuhan berkata, satu orang dilawat dalam pengurapan korporat, semua akan dilawat. Mari kita angkat tangan tinggi. Tolong bergandeng tangan dengan sebelah kiri kananmu. Bu Inti boleh ke depan. Karababa syandarapapa. Semua gandengan tangan. Tolong di paling belakang ada catcher. Paling belakang ada catcher. Angkat tangannya tinggi ke surga. 5 pengurapan. Pada hari-hari terakhir kata Tuhan, Aku akan mencurahkan rohku atas umatku. Wanita-wanita terima pengurapan. Mulai berkata Yesus. Jangan diam, berkata Yesus. 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 Terima urapan. Terima urapan. Terima urapan. Terima urapan. Terima urapan. Dari barisan depan terus ke belakang. Terima urapan. Panggil Yesus. 1, 2, 3. Yesus. Bu Indi doakan para wanita. Doakan. Tolong kain. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah mujizat. Sekarang yang wanita boleh kembali ke tempat. Habis ini kita akan doakan kesembuhan. Sekarang yang pria-pria, anak muda, yang pria, bapak-bapak boleh masuk ke depan dengan cepat. Hanya waktu ada beberapa menit. Curahkanlah kuasa. Mari semua yang pria boleh maju ke depan. Pengerja, jemaat, anak muda, bapak-bapak, Tuhan akan urapi engkau. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Semua kita tutup mata. Mari bapak-bapak yang pria-pria bergandengan tangan. Kita mau sehati. Satu orang dilawat. Agak maju ke depan, yang belakang agak maju. Mepet lagi, terus mepet lagi. Irara bapa syadara bapa karara bapa karara bapa karara bapa karara bapa karara bapa bapa karara bapa karara bapa. Irara bapa syadara bapa karara bapa karara bapa karara bapa karara bapa. Irara bapa karara geser. Irara bapa karara bapa karara bapa bapa. Irara bapa karara bapa karara bapa bapa. Irara Pak Husein siap-siap jadi kecer. Pria pengurapan. Panggil Yesus. 1, terima pengurapan. 2, Yesus, terima urapan.
Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa kesembuhan. Bapa, kami berdoa kalau ada yang masih bengak, malas dan seperti kambing, ampuni kami. Mari kita angkat tangan ke surga, jadikan kami Kristen yang bijaksana, yang siap membawa pelita dan minyak. Juga jadikan kami Kristen yang rajin mengembangkan talenta, dan Kristen yang mempunyai kasih seperti domba. Angkat tangan tinggi. Kalau Bapak Ibu punya sakit di kepala karena migrain, vertigo, pegang tangannya. Pegang kepalamu yang sakit. Ada yang sakit jantung, pegang jantungmu. Sakit paru-paru, pegang paru-parumu. Sakit pencernaan, pegang pencernaanmu. Ginjal, pegang ginjalmu. Terima mujizat. Yang tidak sakit apa-apa tapi punya masalah ekonomi, buka tanganmu. Terima terobosan di ekonomi, di pekerjaan, di keluarga, di bisnis. Setiap tangan diangkat, taruh di kepalamu. Terima pengurapan Yesus. Engkau diizinkan masuk surga mulai sekarang. Dan engkau diurapi Tuhan. Terima pengurapan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, tepuk tangan. Jadi permohonan saya untuk pengurus gereja, beli karpet yang lebih tebal dan lebih empuk untuk KKR bulan depan. Sehingga, tapi mohon maaf, ada yang kepalanya sakit enggak? Ada yang kepalanya sakit enggak? Enggak ya, puji Tuhan. Ada yang terima jaman Tuhan, lambaikan tangan. Angkat tangan tinggi. Kesembuhan, pemulihan sempurna. Dalam nama Yesus. Saya serahkan kepada pengurus, Tuhan berkati. Silakan. Baik, semua diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Setelah itu kita akan berdoa. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami mau memberi, Tuhan Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Tuhan Engkau Jehovah Jireh yang mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Dengan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk persembahannya setelah selesai ibadah, boleh langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Sekali lagi, persembahan tidak diadarkan, tetapi setelah ibadah selesai, persembahan boleh langsung dimasukkan di kotak yang sudah disediakan di dekat pintu keluar. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman News MS Palembang. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Weekly News MS Palembang. Pada hari Minggu ini, kita mengadakan ibadah perdana MS Palembang. Khusus untuk minggu ini, ibadah akan diadakan 2 kali, yaitu pukul 10 pagi dan 5 sore di tempat ini, yaitu Komplek Rajawali Village, lantai 2 Palembang. Ibadah hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Timotius Hardono, disertai kesaksian dari Bapak Chong Kwan Seng. Mari kita ajak keluarga, saudara, dan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk hadir dan sama-sama merasakan hadiratnya yang mengubahkan. Cool Day atau Community of Love akan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 atau setengah 7 malam di Sekretariat Jalan Tembesu nomor 1132B. Untuk alamat yang lebih lengkap, silakan menghubungi petugas MS Palembang atau Asher setelah selesai ibadah. Doa puasa akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di Sekretariat. Untuk alamat yang lebih lengkap dan lebih jelas, silakan menghubungi kontak person di bawah ini. Pengumuman selanjutnya, minggu depan tanggal 29 Mei 2022, kita akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mulai minggu depan, ibadah MS Palembang akan dilakukan 1 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi. Kami rindu untuk melihat Bapak Ibu kembali hadir bersama kami untuk memuji dan meninggikan Tuhan Yesus bersama-sama.
Baptisan air akan diadakan pada setiap minggu kedua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, harap menghubungi tim MS Palembang untuk info yang lebih lanjut. Pengumuman selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa kendaraan pribadi, kami menyediakan stempel untuk flat parking. Stempel dapat diminta di counter belakang setelah selesai ibadah. Demikian Weekly News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan. Sekali lagi diingatkan, untuk minggu depan kita hanya ada 1 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi. Untuk ibadah sore tidak ada, hanya jam 10 pagi. Dan pengumuman selanjutnya, tanggal 26 Mei, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal 26 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi bertempat di tempat ini. Kami rindu untuk melihat Bapak Ibu boleh datang lagi kembali tempat ini, mengajak teman-teman yang lain beribadah bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita telah malaikat di surga bersorak-sorak karena ada 3 orang yang dibaptis. Kita akan melihat cuplikan foto yang sudah dilaksanakan hari ini. Ini pada siang tadi, 3 orang dibaptis. Dan pada bulan Februari yang lalu ada 1 jiwa juga yang dibaptis. Ya, mari sekali lagi kita berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Biar jiwa-jiwa datang dimenangkan dan surga bersorak-sorak menyambut setiap umat-umatnya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya mengundang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan yakin katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jadikan kami berkat-Nya Tuhan. dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus umat-Mu menjadi umat yang bijaksana Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Yang tadi datang dengan keletihan, kelesuhan.
sudah dikuatkan. Yang datang dengan beban sudah disegarkan Tuhan Yesus. Yang datang dengan membawa sakit sudah disembuhkan. Ketika mereka datang dan pulang sudah tidak sama lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kota kami Palembang Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau menetap kami berada di kota Palembang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan shalom, damai sejahtera untuk kota kami Palembang Tuhan. Kami memberkati kota kami. Kota Palembang tidak sama lagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Juga kami terus berdoa Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Timotius Hardono bersama dengan Pastor Ibu Indri Kabul Tuhan. Kami memberkati Tuhan, kekuatannya, kesehatannya terus dan menerus Tuhan sempurnakan. Biarlah pelayanannya Tuhan Yesus Engkau terus tambah-tambahkan. Kemanapun, dimanapun dia pergi Tuhan, sertai dengan urapan Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga memberkati Pastor Alay Husin Tuhan. Dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Engkau berikan dan percayakan kepadanya. Ke daerah-daerah, kota-kota, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu terus baru, terus menerus ya Tuhan. Sampai Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur, kami mengundang hamba-Nya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Silakan Ibu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus biji mata Allah, pulanglah dengan menerima berkat yang berlimpah-limpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai dia datang kembali di awan-awan, kita dijemput. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah.